Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu para ASN ya, PNS, P3K, TNI, Polri maupun para pensiunan. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat di dalam menjalankan aktivitasnya, dan semoga Bapak Ibu selalu sukses. Ada informasi yang menggembirakan ini terutama para ASN untuk P3K ya. Ini ada kongres pertama ya, kongres pertama P3K RI ya. Ini dihadiri oleh Ketua P3K RI, Mendagri, DPR RI ya. Dalam kongres ini bertujuan untuk mempersatukan langkah ya menuju status baru ya, kesejahteraan, status dan kesejahteraan P3K yang lebih baik lagi. Nah, mari kita simak ya, seperti apa hasil kongresnya dan bagaimana kegiatan ini. P3K wajib mengikuti ini, menonton ini. Silakan kita ikuti. Mempersatukan langkah menuju status dan kesejahteraan ASN PPPK. Jadi gini, seperti kami sambungkan dengan awal tadi saya ya, ASN PPK ini sebagai program baru pemerintah. Maka di banyak sisi itu masih banyak kelemahan, ya. Baik dari sisi regulasinya ya maupun dari sisi realisasinya. Ketika berbenturan antara aturan pusat dengan aturan daerah gitu. Kami yang merasakan sendiri langsung. Kami ini ASN gitu. Sama dengan PNS. Tapi kenapa kami merasa statusnya itu tidak sama? Alhamdulillah ya, terima kasih Bapak ya ketika mendorong ya untuk undang-undang ASN nomor 20 itu yang pada akhirnya ada kata setara. Nah, setara inilah yang harus dibantu ya untuk pihak-pihak terkait, utamanya kepada pemerintah gitu maksudnya, supaya yang namanya setara itu betul-betul setara gitu. Jadi dalam hal kenapa disebutkan kesejahteraan di sini gitu umpamanya, termasuk di dalamnya tentang pensiun umpamanya gitu. Kemudian lagi yang banyak dibicarakan ya umpamanya tentang kesejahteraan atau yang dari daerah itu yang disebut dengan tunjangan tambahan penghasilan atau tukin ya, tunjangan kinerja gitu ya. Itu di banyak daerah ini kami berdasarkan masukan dari teman-teman kami di daerah masih banyak yang belum menerima itu gitu. Tentang TPP-nya, tunjangan kinerja gitu. Bahkan hal-hal yang utama saja fungsional seperti yang kami sampaikan kepada Bapak dulu ya waktu 5 Juli itu, jadi tidak sama menerimanya itu walaupun itu regulasi sudah ada gitu ya di Perpres 98 gitu atau kalau yang lebih di turunnya lagi itu dalam Permendagri nomor 10 ya tentang anggaran daerah itu. Oh bukan ya, kalau 10 itu ya sudah pakaian itu. Alhamdulillah pakaian Pak sudah berlaku sekarang ya, jadi pakaian untuk ASN. Terima kasih Bapak ya atas dukungan kepada kami gitu. Kami sekarang sedikit demi sedikit memang sudah hampir setara gitu ya, gitu sedikit demi sedikit. Pakaiannya sekarang TNI sudah sama gitu ya. Karena itu walaupun bagaimana ya, umpamanya kami yang khusus ya, maaf yang di instansi lainnya umpamanya, kami yang guru umpamanya gitu, kan di hadapan anak-anak kalau ada pembedaan itu kan gimana gitu ya. Nah gitu, seperti itulah gambarannya ya. Tapi ketika sudah diganti ya dengan Permendagri nomor 10 itu tentang pakaian ASN, bukan lagi pakaian tentang PNS, pakaian tentang PPPK, bukan lagi begitu. Tapi sekarang ASN, berarti itu sudah setara gitu. Nah, semoga yang lainnya itu menjadi setara gitu ya. Termasuk yang tadi kami sebutkan ya, termasuk
masuk tentang tunjangan fungsional. Tunjangan fungsional itu sudah melekat sebetulnya dengan gaji ya. Tapi di beberapa daerah dengan alasan PAD-nya tidak mencukupi, nah itu masalahnya gitu. Masalah bagi kami itu. Jadi tidak sama pada akhirnya. Fungsional saja ada yang hanya mampu membayar fungsional umum gitu ya, yang 180-an lah gitu per bulan. Ada yang sudah ditambah dengan fungsional khusus gitu, 327.000 pokoknya gitu. Seperti itulah. Nah jadi kami di sini ingin kesejahteraan itu sebenarnya bukan muluk-muluk gitu, bukan tanpa dasar gitu. Sudah ada dasarnya, cuma terkait dengan kemampuan daerah gitu ya, dijadikan sebagai alasan gitu. Seperti itu ya gambarannya. Nah itu seperti itu ya yang kami harapkan dari sini, dari pelaksanaan kongres ini. Yang paling pertama sekali kami ingin semuanya ya dari daerah itu menyepakati ya adanya satu organisasi yang anggaplah dapat 117 juta. Nah, demikian ya. Demikian Bapak Ibu yang dapat kita sampaikan ya, semoga ini bermanfaat. Jangan lupa untuk Bapak Ibu memberikan subscribe, like, isi komentarnya ya. Mari kita ikuti ya aturan atau regulasi dari P3K yang tentunya akan memberikan kenaikan ya kesejahteraan bagi para P3K. Dan untuk P3K dan PNS ini sudah disetarakan ya, dari bajunya juga sudah disamakan ya, tidak ada pembeda. Nah tentu saja ini tentu saja tidak akan sama ya, dalam arti undang-undang juga mengatur adanya P3K dan PNS ya. Dari segi perekrutannya juga tentu beda. Namun hak-haknya ini sudah sama ya. Kesempatan untuk berkarir juga sama. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga ini bermanfaat. Sampai jumpa kembali. Silakan untuk memberikan subscribe, like, isi komentarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.